memuji menyembah Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama. Kita persiapkan hati kita. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, tahta kuasa sampai selama-lamanya hanya bagi Engkau ya Tuhan. Amin. Bapa yang kudus, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepada Engkau ya Bapa surgawi, langit dan bumi dan segala yang ada. Umat Engkau untuk saat ini memasuki rumah ibadah Engkau, untuk kami berbakti kepada Engkau. Mohon sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami, pimpin kami ya Bapa. Dari awal hingga akhirnya Allah Roh Kudus bekerjalah di dalam tiap-tiap pribadi umat Tuhan untuk saat ini. Turunkan sukacita Engkau, berhadirlah di tengah-tengah kami, di dalam tiap-tiap pribadi umat Tuhan untuk saat ini ya Bapa surgawi. Terima kasih Bapa surgawi, dan kami berseru kepada Engkau segala pekerjaan kuasa kegelapan, pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan, ataupun apapun juga yang berusaha untuk mengganggu, menghalangi kami di dalam menerima berkat Engkau, ketika kami menaikkan pujian, ketika kami menerima kebenaran firman Tuhan, semua hal itu kami tolakkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan untuk ibadah saat ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu, dan di dalam satu nama di atas segala nama, dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami awali ibadah untuk saat ini. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Shalom. Rasakan sukacita pagi hari ini. Haleluya, berikan kemuliaan yang dahsyat. Haleluya, mari kita bersiap untuk memuji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Sukacitanya dengan hati bersyukur. Keluarnya dengan pujian, bermasmurlah baginya, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang, menyembah jalan sukacitanya, masuk hadirannya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah baginya, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang, menyembah dengan hati bersyukur. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka,
kanan kiri dulu. Kita mau bersuka cita pagi hari ini. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sedang hidup kami Bapak. Pagi ini kami boleh kembali bersama-sama hadir di tempat ini. Itu semua karena kasih kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jika sebentar kami akan memberikan persembahan kami Bapak. Mari Kau kuduskan setiap tangan-tangan kami yang terulur. Kau melihat setiap kerinduan hati kami Tuhan. Untuk kami boleh memberikan yang terbaik buat Engkau. Untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Bersyukur untuk hamba-Mu yang bertugas pada pagi hari ini. Mari Kau berkati kehidupannya Tuhan. Keluarganya, pekerjaannya Tuhan. Biar boleh semakin hari boleh semakin heran di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak. Menyerahkan persembahan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya, dan betapa eloknya, inilah saudara seiman, hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya, bila saudara seiman, hidup dalam persatuan. Batu rapat di kapal baru, yang kesakitan jumlahnya turun, seperti rembulan dari Hermon, mengalir ke bukit Sion. Di sana sakit dikatakan Tuhan, akan berkata kami curahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya Bapa. Bahkan sebelum kita meminta Tuhan tahu apa yang Tuhan kita butuhkan dalam hidup kita. Mari kita letakkan kekhawatiran kita. Mungkin hari ini kita sedang khawatir, kita sedang tawar hati. Mari kita letakkan itu di bawah kaki Tuhan. Karena Dia Allah yang sumber segala, Allah yang mengerti setiap tetesan air mata kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Perhatikan warungnya batu di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan, amin, tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan serahkan. Kau perlu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia Allah yang mengerti setiap tetesan air mata setiap kita. Amin. Bagus lagi bisa sangat beribadah ya anak. Saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Luar biasa Engkau bagi kami Yesus. Ajaib dan dahsyatnya Engkau bagi kami. Dan tidak pernah sia-sia orang berharap akan Engkau. Bersyukur pagi hari ini di mana kami boleh berhimpun di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Adalah-Mu ada tengah-tengah kami. Dan saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Dan setiap kami diberkati,
telah menjadi kekuatan bagi kami untuk kami mengiring Engkau sampai akhir, setia sampai akhir, punya iman yang kuat sampai Engkau datang kembali kedua kalinya, dan kami semakin dan semakin mengasihi Engkau seperti Engkau sudah mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga, hormat pujian kuasa kemuliaan bagi Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami, penebus kami, juru selamat kami yang hidup, yaitu Yeshua HaMashiach. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Bersyukur bisa bersama dengan saudara seiman tempat ini. Kita sudah lama tidak melayani di tempat yang sederhana seperti ini. Ya, sudah lama banget. Jadi perkenalkan, nama saya Puspito. Saya berasal dari Kota Malang. Setiap hari saya keliling dari gereja ke gereja sebagai pemberita firman, tidak memandang denominasi, sinode apapun juga. Dan kita sembah, yang kita tinggikan hanya satu nama, Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Dia yang telah menyerahkan hidupnya bagi kita, yang telah mati bagi kita. Namun sehari-hari saya sebagai dokter, jadi kami beberapa tim. Tadi pagi ada 4 tim hamba Tuhan, ada gembala, ada pengusaha, dan kebetulan saya sebagai dokter. Jadi kita memang bersatu hati untuk melayani tanpa sesuatu motivasi apapun. Semuanya untuk kepujian kebesaran nama Tuhan. Percaya setiap kita setia sampai akhir, setia apapun yang terjadi kita setia sampai akhir. Puji-pujian tadi kita sudah memberkati kita dan menambah semangat kita dalam kita mengiring Tuhan. Kita akan lihat dalam Roma 12 ayat 12. Ayat yang tidak asing lagi, tapi kita pelajari sedikit supaya kita mendapat berkat dipulihkan dari hari ke hari ketika kita mengiring Tuhan. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam Tuhan. Kita lihat di dalam warna yang kuning ya, sabarlah dan kesesakan. Memang untuk pagi hari ini temanya sederhana saja, adalah kita harus bersabar dalam situasi yang buruk. Jadi bersabar dalam situasi yang buruk ya. Bersabar dalam situasi buruk itu memang kalau kita berkata atau kita ngomong itu mudah sekali, ya mudah banget. Tapi pelaksanaannya, nah ini yang jadi satu pemikiran kita bersama. Pelaksanaan nanti kita akan lihat apakah betul mudah atau sulit. Seharusnya bagi anak-anak Tuhan tidak terlalu sulit untuk kita bersabar di dalam berkati. Berikutnya nggak apa-apa, bersabar dalam situasi buruk. Misalnya kita akan lihat bagaimana sebenarnya kita harus bersabar. Tentu kita sudah tahu ya artinya bersabar itu bagaimana. Ya. Sabar artinya dapat menahan diri, sabar pada orang. Tentu kita sudah melihat orang sabar, dan kalau kita sendiri harus sabar, karena buah roh salah satu adalah kesabaran. Jadi orang Kristen tidak sabar, patut dipertanyakan, ini benar Roh Kudus atau enggak? Ini orang Kristen apa enggak? Kalau orang luar silakan agak sabar, tapi orang Kristen harus sabar, menahan diri. Dan satu lagi, tidak mengeluh. Kose arti sehari-hari tidak mengeluh, tidak ngomel, tidak menggerutu, tidak protes, atau dalam bahasa Alkitab tidak bersungut-sungut. Tadi kita nyanyikan lagu terakhir ya, bersyukur ya, apa tadi? Bersyukur. Saat kita bersyukur, Tuhan berkati. Bersyukur. Memang sekali lagi saya katakan, ngomong itu gampang, tapi kita akan lihat nanti apakah betul gampang atau tidak. Secara manusia tidak mungkin bisa, tetapi kita akan belajar. Jadi bersabar kita dapat menahan diri dan tidak bersungut-sungut. Lalu caranya untuk kita dapat bersabar dalam situasi buruk itu apa? Caranya, ya apa sih caranya dalam situasi buruk? Sebelum lanjut ke sini, saya ingin katakan masalah itu ada banyak macamnya. Tapi bisa jadi masalah itu kecil, biasa, sedikit lebih gede dan gede banget. Masalah itu seperti itu. Contohnya masalah kecil ya. Contohnya tadi pagi mungkin kita mandi, mau sikat gigi, lo odol entek, itu masalah. Odol entek, odol entek tinggal beli, dikat atau nggak sikat gigian tanpa pasta gigi nggak apa-apa. Itu masalah kecil.
masalah yang mulai agak gede. Oh, anakku panas, mulai besar, kan gitu, mulai besar. Jadi anak panas, tinggal kasih paracetamol, apa selesai. Lebih gede meneh. Lebih gede. Sudah habis belanjaannya tanggal 20, 21, 22, tapi bukan sudah habis uangnya, simpanannya, tetapi belanjaan masih kurang berapa hari lagi. Itu masalah sudah agak besar. Akhirnya kita ngutang, mohon maaf. Karena tidak masalah ada nabi-nabi yang berutang ya, karena ada nabi yang berutang. Jadi bisa seperti itu. Itu masalah gede. Yang besar tadi ada. Contohnya apa? Semua rumah, semua harta benda distabah itu besar. Ya, mau tinggal di mana kalau seperti itu? Atau ada masalah penyakit sudah didiagnosa penyakit kanker stadium 4, terus nggak ada harapan. Itu masalah sangat besar. Jadi kalau kita lihat bagaimana caranya juga bersabar dalam situasi buruk. Ini orang sudah mulai masalah yang berat. Kalau kita nggak ada odol tadi ya, jadi itu masalah, tapi kita bisa dapat bersabar. Kenapa? Odol lah ya. Tapi kalau sudah kena masalah, kena kanker stadium 4, bagaimana? Atau kita sudah tidak punya uang dan kita tidak bisa bekerja karena kita sudah di PHK. Mau kerja apa? Nggak dapat lagi, itu masalah berat. 2 bulan yang lalu, saya punya seorang sahabat pelayan Tuhan sejak masa remaja dulu. Dia sudah tinggal di Surabaya, anaknya 1. Dia perempuan, dia punya suami aktif dalam gereja. Dia ibadahnya di salah satu mall di kota Surabaya. Ibadahnya jam 4 sore. Jadi dia datang setengah 4, dia cerita ke saya seperti itu. Kita tahu apa terjadi? Setengah 4, lebih 5, lebih 10, gak ada masalah. Jam 4 kurang 5 menit sebelum ibadah dimulai, suaminya mengalami sesak di sebelahnya. Dan tidak berapa lama Tuhan panggil dia di tempat ibadah. Dan bisa bayangkan, berangkat ke gereja dengan sukacita, mengucapkan syukur bersama anaknya 1, pulang tinggal nama. Tidak ada kecelakaan sama sekali. Dan saya tanya apakah ada hipertensi, darah tinggi, stroke, atau riwayat diabetes, tidak ada semuanya. Jadi seperti kalau saya seperti orang bisa bekerja, Tuhan panggil dia. Saya menghadiri waktu dikremasi, saya hadiri dia, saya kuatkan dia. Dia katakan, saya tidak tahu apa yang saya katakan. Ini seorang ibu, seorang anak yang alami seperti itu. Bisakah kita mengucap syukur atau bersabar dalam keadaan seperti itu? Kita bisa bayangkan, mungkin kita nggak ngalami, tidak tahu, baru ngalami baru tahu ya. Tapi saya percaya setiap kita punya masalah berbeda-beda. Pastilah, saya juga gitu. Tapi yang pasti saudara kasih Tuhan, apapun yang kita alami, masalah apapun, walaupun masalah ringan, sedang, berat pun, kita itu memiliki Tuhan yang sama, yang memperhatikan setiap kita. Nyawanya sendiri diberikan bagi kita, apalagi hal seperti itu. Yang pertama, supaya kita bisa bersabar, tidak mengeluh, tidak protes, tidak berundel dalam situasi buruk, dalam kesesakan, adalah kita harus ingat bahwa Yesus yang pegang kendali atas hidup kita. Hanya itu saja yang kita bisa mengucap syukur atau kita bisa bersabar dalam segala hal, terutama dalam situasi. Tanpa ini kita tidak mungkin bisa bersabar. Yesus yang pegang kendali hidup kita. Roma 12 ayat 12 tadi diawali dengan Roma 12 ayat 1. Apa dikatakan Rasul Paulus pada jemaat di Roma? Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Kan gitu. Jadi ketika kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya, maka Dia yang bertanggung jawab atas hidup kita. Ya. Kalau saya sudah menyerahkan sesuatu kepada Pak Peter Benyamin, tentu sesuatu itu sudah saya serahkan sepenuhnya dan saya sudah tidak cawe-cawe. Yang bertanggung sepenuhnya adalah Bapak Pendeta.
Kalau kita sudah menyerahkan sesuatu pada orang lain, kita sudah tidak perlu campur tangan. Tapi dialah yang mengurus segala sesuatunya. Dan kalau sudah hidup kita serahkan pada Tuhan, perhatikan baik, kalau hidup kita sudah serahkan pada Tuhan, maka dialah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Apapun yang terjadi, masalah berat apapun, persoalan apapun yang berat, dia yang mengerjakan segala sesuatu. Dia akan sampaikan berbanyak kesaksian. Dia pegang kendali atas hidup kita. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidupku. Nah, kalau kita sudah mengalami ini, kita nggak mungkin mengeluh lagi. Saya ingin menyimpan sedikit. Saya ingin sebutkan bahwa orang yang mengeluh atau bahasa Alkitab bersungut-sungut itu dosa yang fatal di hadapan Tuhan. Betul ya? Dosa yang fatal. Jadi jangan sampai kalau kita saat ini bergundel, bersungut-sungut, bertobat. Jangan sampai kita protes sama Tuhan. Tuhan kok ngini sih Tuhan? Aku ini sudah sering kali melayani Engkau, aku ini sudah rajin ke gereja, aku sudah berdoa. Kok seperti ini? Itu sudah mulai protes. Hati-hati. Jangan sampai protes. Orang Israel gara-gara mereka protes atau bersungut-sungut dalam perjalanan menuju tanah perjanjian tanah Kanaan. Dari dalam Bilangan 1 ayat 26, dihitung ya orang laki-laki umur 20 tahun ke atas tanpa orang Lewi, dihitung jumlahnya 603.550 orang. Saya ingat betul karena ini betul-betul menjadi satu dasar untuk kita mengerti. Dari sekian ratus ribu, 603.000, hanya 2 orang yang masuk dalam perjanjian. 2, Yosua dan Kaleb. Yang lainnya itu habis di padang gurun. Gara-gara apa? Bersungut-sungut, ngomel, tidak bisa bersabar. Mereka itu ikut. Yang awan berhenti, mereka berhenti. Yang awan berjalan ke kanan, mereka ikut berjalan ke kanan. Yang awan berjalan ke kiri, ikut berjalan ke kiri. Yang awan terus. Kemudian jadi tiang api pada malam hari. Mereka berhenti, mengikuti kemana Tuhan pergi, kan gitu. Tetapi dalam pengikutan dia akan Tuhan ada pemberontakan. Kenapa? Ketika mereka mengikuti tiang awan, tiang api ada Tuhan sendiri. Tidak ada air, mulailah mereka bersungut-sungut. Tidak ada makan, mulailah mereka bersungut-sungut. Dan apa yang terjadi? Tuhan binasakan mereka di padang gurun. Bahkan Musa pun tidak bisa masuk dalam perjanjian. Hanya 2 orang. Makanya betul-betul apa yang dikatakan Tuhan Yesus, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jangan sampai kita masuk dalam yang banyak itu saudara Tuhan. Betul-betul kita harus masuk dalam melalui pintu yang sempit. Yang sempit itu apa? Tetap bersabar dalam kesesakan. Ikut Tuhan, kita sudah serahkan sepenuhnya. Dia mengendalikan hidup kita. Jangan lagi kita protes, jangan lagi kita bersungut-sungut, jangan lagi kita ngomel. Ikuti apa kata Tuhan. Karena dia sedang membentuk kita. Yang kedua, kita harus mengenali rancangan Tuhan seutuh-utuhnya. Kenali rancangan Tuhan seutuhnya, bukan cuma sedikit saja. Kalau sedikit saja kita bisa mengatakan, loh Tuhan kok seperti ini, loh Tuhan kok seperti itu. Mana katanya berkat Tuhan kita bisa seperti itu. Bisa bertanya dan bisa mulai beruntul dan akhirnya protes, sungut-sungut. Kenali rancangan Tuhan seutuhnya. Ini saat berikan dia. Ada ilustrasi gambar ini. Nah, ini agak kurang jelas. Kira-kira menurut saudara gambar apa ini? Saya nggak apa. Kira-kira gambar menurut saudara gambar apa? Kalau saya misalkan nggak tahu, nggak nulis ini, saya nggak bingung. Oh itu welek. Ya gini. Nah, baru tahu ya. Ternyata itu makanan yang enak. Hanya saya potong, saya ambil sebagian, sapu ke seperti itu. Itu ternyata kalau nggak salah ini jamur ya, jamur yang cancang itu. Masakan enak. Karena kita sudah lihat seluruhnya. Mungkin di sini ada rujak cingur ya, cingur didelok cingur welek ya gitu. Apa ini gambar setelah didelok kabeh. Oh iya enak ngiler ya. Jadi kalau ya Tuhan itu jangan sepotong saja, seluruhnya. Nah tadi ini gambar apa lagi nih kira-kira ya? Supaya kita bisa mulai tahu. Bisa next lagi. Oh iya nggak bisa kamu sabar ya. Sulit ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa pelan-pelan. Jadi ada gambar lagi sebenarnya di sini. Bisa tak dulu kalau nggak apa-apa. Sebenarnya ini alat untuk bantu aja ya, alat bantu.
Dulu nggak ada seperti ini kan, sekarang sudah canggih ya, kita pakai ikuti aja bermain zaman. Bisa khotbah juga pakai biasa, Alkitab kan udah mulai HP ya, nggak masalah. Yang penting hati kita sama Tuhan tetap ya. Jadi ada video juga, ada gambar juga di situ. Tadi sudah kita lihat potongan gambar yang saya katakan menjijikkan, hitam, pekat dan welek. Tapi ternyata setelah dilihat secara garis besar, potongan itu ternyata adalah makanan yang besar. Berikutnya sebenarnya ada yang jelek juga. Orang nggak tahu itu apa, tetapi setelah dilihat sebelumnya adalah pemandangan yang indah, mana romantis. Ya ini ya kan apa ya, kan tahu klik lagi. Tadi saya potong dari gambaran yang seperti ini, klik. Nah, ya mulai kita bisa tahu. Jadi surat ringkas dapurkan. Kalau hari ini kita mani kekelaman, gelap. Waduh, anakku luoro, berat. Aduh, anakku di sekolah nggak lulus. Aduh, aku jalan sudah berbuat baik, jangan kemana-mana, diseriki tonggo. Kita dalam tanda kutip dalam warna gelap. Bersabar, karena kita melihat secara keseluruhan itu Tuhan membentuk kita sesuatu yang indah. Saya mengatakan ini bukan karena teori saja, bukan dari Alkitab, tapi saya alami sendiri. Ini ada satu video, klik langsung aja. Kita jalan ya, oke. Sekali kali itu saja. Oke. Jadi video tadi itu sebenarnya orang melukis hitam, jadi banyak warna hitamnya. Kalau orang lihat gambar robong ini kok ireng tok. Nah iya, kok ireng kadang-kadang dia bereskan warna hijau seperti itu. Tapi akeh irengnya apa? Akeh kegelapannya, saudara. Kita pengennya kan gambaran putih kan, lancar-lancar ya, ritual itu lancar-lancar. Kita inginnya itu hidup itu lancar. Tapi masalahnya tidak seperti itu. Ya gambar coret-coretan, hitam, udah mulai tampak. Apa yang dia lukis? Adakah kita hari-hari ini mengalami warna-warna gelap? Warna-warna gelap. Tuhan kok ini warna gelap? Tuhan kok ini warna gelap kabeh pertama. Tunggu waktu Tuhan. Biarkan Tuhan menyelesaikan lukisan hidup kita sampai selesai. Sehingga kita tahu lukisan yang paling indah. Yang ketiga, tetaplah percaya. Nah, tetaplah percaya ini selalu dinyanyikan orang-orang Kristen di setiap gereja, setiap minggu ya. Hatiku percaya Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hatiku percaya dan terus kita nyanyikan percaya. Tapi adakah kita mengalami kesulitan, kesesatan, permasalahan, kesesatan yang cukup berat, kita tetap percaya? Jawabannya harus, karena tidak ada pilihan lain, saudara. Harus tetap percaya, nggak boleh tidak. Ya, siapa lagi yang kita percaya sekarang? Sahabat, nggak mungkin kita bisa mengandalkan manusia. Percaya sama Tuhan itu tidak mengecewakan, betul tidak mengecewakan. Manusia bisa pagi dele, sore tempe gitu ya, itu balik ya, sore dele, pagi tempe. Orang manusia kayak itu. Amit-amit ya, mulutnya ini bisa berubah-ubah, tapi Tuhan tidak. Dia ada Tuhan yang tetap, kuasanya tetap dari dulu dan sekarang dan selamanya. Jadi kita percaya bahwa Dia mengerjakan sesuatu yang baik. Roma 8:28 kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu memberikan terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah dari sini kita tahu bahwa Tuhan mengerjakan segala sesuatu. Tetap percaya. Jangan kita bersungguh-sungguh. Suatu saat ya, rumah saya itu dekat dari SD. Sekarang di sini mungkin sekitar 50 meter itu SD. SD biasanya dimulai jam 7 pagi untuk sekolah belajar mengajarnya. Dan biasanya setengah 7 lebih, sudah banyak yang berdatangan main-main anak-anak itu. Saya sedang praktek di rumah. Ada banyak orang yang berdatangan kepada saya seperti biasa, pas saya layani, tahu-tahu ada anak SD yang digotong dengan pakaian seragamnya bersama dengan gurunya, dan mungkin ada beberapa temannya ikut.
dia datang dengan menangis cukup keras, bengak-bengok karena kesakitan. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi setelah saya perhatikan ternyata, maaf, celana yang semula celana seragam yang merah itu ya, belepotan lebih merah dari seragamnya itu, perdarahan buahnya. Dan tanya-tanya singkat waktu dia berkata, bukan dia, sorry, yang itu tidak bisa ditanya. Yang mengantar dia mengatakan seperti ini, anak ini tadi mainan sama temannya, jungkrak-jungkrakan, opo-opo gitu nggak tahu jatuh. Dan setelah dilihat karena ada bedaran di celananya, dia dibuka nyun sewu, alat kelaminnya mengalami sobek, sekitar 5-8 cm, sobek cukup lebar. Tentu saja kesakitan dan bedaran cukup banyak. Terus saya katakan kepada pengantarnya, tolong panggil orang tuanya ke sini. Dan kebetulan rumah orang tuanya dekat. Saya tunggu sebentar, orang tuanya datang. Saya katakan, Bapak Ibu ini nggak bisa diapa-apakan lagi kecuali harus dijahit. Luka itu harus dijahit. Dan daripada dijahit saat itu lebih baik sekalian dikitan, karena sobeknya di tempat yang harusnya dikitan. Kenapa demikian? Seandainya sekalian dijahit, suatu saat anak ini juga kitan, sekitar umur 7 tahun ya, kelas 1, kelas 2. Suatu saat kita disuntik lagi 2 kali double kerja. Artinya mereka berpikir, ya udah silakan dokter, dikitan, dijahit. Itu saja anak ini nggak mau, saudara. Nggak ada anak mau kalau dijahit itu sebenarnya, ya terima kasih, nggak mungkin ya, nangis kok. Makanya kalau kita proses Tuhan, nggak boleh terima kasih. Wajar kan orang mengalami kesesakan mengundang Tuhan, yang mengundang Tuhan. Ayo bersyukur, nggak ada. Kalau kita naik pangkat, kita dapat gaji naik, ayo kita bersyukur. Rumah baru bersyukur, dapat sepeda motor baru bersyukur. Tapi kalau sepeda motor hilang, dijual maling misalkan, ayo kita bersyukur. Karena orang Kristen seperti itu ya. Seperti anak ini juga itu bengok-bengok. Katakan seperti dia. Yang ingin saya sampaikan seperti ini. Bapak Ibu ini ternyata punya sifat yang berbeda. Jadi kan kalau saya rasa juga seperti itu ya. Kita kalau suami istri Bapak Ibu berbeda, saatnya dia menang, misalnya gini ya. Misalnya gini saja menang. Itu biasa lah. Saja suami istri tahu ya. Kebetulan bapaknya ini diam sambil saya jahit, diam. Tapi ibunya ini begini, ngomong dari awal sampai akhir ngomong. Yang ngomong, dokter jangan seperti itu, kesakitanannya, dokter hati-hati, dokter apa sih, akan ngomong terus ya, hati-hati nanti putus kabin, hati-hati karena nangis, akan ketakutan terus, menggerutu ngomel terus, karena dia tidak rela anaknya seperti itu. Bapaknya dia makanya ngomong, Bu tenang aja Bu, istri cekal dokter, biarkan dokternya bekerja. Loh iya kan aku gak lahir, aku sih lahir no, bener juga ya. Aku sih lahir no, aku gak lahir no ini. Dia ngomong gitu. Iya tapi itu siapa no? Dia ngomong gitu. Apa ibu sih ngerjain no? Iya juga deh guys saya. Pada bingung ya. Iya tapi apa ini apa? Diganggu dia. Saya pikir kan kalau kita seperti itu kan, ketika kita punya masalah juga, kita tidak tahu akhirnya, kita bilang, Tuhan kenapa ini, Tuhan kenapa itu, kok seperti ini Tuhan, kok seperti itu Tuhan. Aku sudah lama berdoa, aku sudah lama berpuasa mungkin, tapi kok seperti ini. Adakah kita bersekutu di hadapan Tuhan? Hati-hati jangan sampai seperti itu. Karena kalau kita seperti itu mungkin ya Tuhan tutup mulut ya, wes menengok apa yang bekerja. Makanya Tuhan inginkan kita berdoa di tempat yang tersebut, ditutup diam kita Tuhan berdoa. Jadi kalau dengan masalah saat ini, jangan kita bersungguh-sungguh, jangan kita ngomel, kita berdiam, bahkan Tuhan serahkan semuanya. Tetap percaya. Jadi ada 3 hal ya supaya kita bisa bersabar dalam situasi buruk. Dan kita harus ingat bahwa Yesus yang pegang kendali. Yang kedua, karena kerajaan Tuhan seutuhnya. Dan yang ketiga, tetaplah percaya. Hanya itu saja supaya kita bisa bersabar. Saya dari bulan November, Desember, Januari, masalah yang saya alami itu meruwet kan. Kayak durian ditenteni, wah kayak orang-orang, teman-teman gereja pelayanan melihat, mereka nggak tahu masalah saya, mereka waduh Gus Pito ini guyang-guyi mana-mana, pelayanan kemana-mana, nggak ada masalah. Tapi orang dikasih saya ngomong belum tahu dia ya. Jadi saya seperti ini punya masalah berat, masalah berat. Masalah kecil juga banyak, tapi kalau direnteng-renteng jadi berat, betul ya. Kecil-kecil waduh berat. Tapi ketika listrik saya di rumah saya jeglek.
Selidik, ternyata bukan sekedar sekringnya yang putus, tapi ada gangguan di rumah saya loteng di tingkat 2, ada gangguan di dak-dakan itu. Tukang listrik datang, dia ngomong harus dibongkar semua ini supaya bisa nyambung. Waduh, nggak mati sama dengan bongkar KB, bilang gue ini kan dana ya kan gitu. Ya pas nggak ada jalan keluar apa? Ada saluran biru, jadi kayak rentep gitu. Jadi nggak apa-apa di situ sementara. Belum selesai sampai di situ, saudara kasih Tuhan. Kulkas atau jeblek, nggak dingin bawahnya, yang freezernya nggak bisa. Karena saya bukan ahli perkulkasan, saya panggil orang kulkas, dia ngomong, wah ini harus diganti pak. Ya macam itu kumeneng, tahu gitu ya, bener itu kumeneng tahu gitu loh, ya wes. Data yang terjadi berikutnya 2 minggu, ganti mesin cuci yang ngomong, aku ya melok. Rusak sudah sekitar 20 tahun rusak, dipakai darahnya rusak. Dia juga ngomong gitu, kan harus diganti panelnya, panel makanya sistem komputer itu ya, klik kan sekarang gitu kan, harus diganti itu. Bacanya tetap nggak apa-apa. Ya, sudah tahu harga panelnya hampir sama dengan harga seluruh badannya, sama aja beli pak. Iya wes nggak apa-apa, itu nggak apa-apa kayak gitu. Ya udah. Bertubi-tubi, mungkin masalah sederhana. Dan berikutnya, ketika kami suatu ketika pergi bersama beberapa hamba Tuhan dari Malang ke Probolinggo waktu itu malam hari, kebetulan saya nyetir di tengah perjalanan di Pasuruan, sudah tidak ada hujan, sudah tidak ada angin. Selalu saat saya nyetir mobil selalu saya nyalakan pujian. Waktu itu pujiannya kalau nggak salah ku bersyukur dan bersyukur, maka jadikan indah kakiku. Seperti saya nyanyikan pujian, teman-teman juga ngobrol pujian. Lalu di Pasuruan keluar, dalam sekejap mata saya juga berpikir, oh tidak nabrak. Padahal saya tidak nabrak apapun juga, tidak nabrak apapun. Saya juga berpikir tidak apa-apa. Saya pikirkan mobil pelan-pelan, satu baru saya tahu pohon tumbang. Saya pakai mobil ras. Waktu itu setelah saya lihat, saya terima kasih Tuhan. Kenapa? Gak kena kita yang tidak, yang kena irungi motor. Saya tadi cepet-cepet mau memutuskan ini supaya tahu remeknya itu ya apa. Seminggu sebelumnya ada mobil pickup 2 yang ketimpa pohon, tapi di Blitar orangnya mati KB ya, tahu ya, pernah dengar itu. Itu saya mikir kok ini ternyata saya sendiri kena. Tapi di Pasuruan, dan itu tidak mengenai semua penumpang, tapi cuma irungi mobil Ringset. Dan jurusan Pasuruan ke Malang macet total karena mobil saya di tengah jalan. Polisi datang semua, nulis pergi, dan seperti itu kan. Tinggal saya bertempat yang malam hari itu lihat ini, ya baik, ya apa ya udah kirim mobil derek pulang ke Malang, nggak jadi ke Probolinggo. Ya, itu masalah yang saya alami. Saya sudah tahu apa yang saya alami sekarang. Istri saya sekarang ini sedang di rumah sakit. Sudah 8 bulan dia terbaring. Kalau boleh saya katakan bahwa teman-teman saya, terus kita masih bisa melayani. Saya masih bisa. Walaupun istrimu seperti itu, harus. Kemarin 3 hari yang lalu ya, kena stroke tanpa diketahui penyebabnya. Teman-teman saya para spesialis, mereka sudah angkat ventilator, saya nggak tahu istrimu kenapa. Yang pasti nggak stroke, penyebabnya belum tahu. Yang buat saya waktu itu down stress. Tuhan, kalau saya tahu ada kolesterol, saya obati kolesterolnya. Kalau saya tahu ada diabetesnya, saya obati diabetesnya. Kalau saya tahu ada dagingnya, saya obati dagingnya. Karena saya itu saya sudah tahu. Tapi musuhnya itu nggak ketok. Sudah tahu ya, maksud saya paham ya. Musuhnya nggak ketok. Apa yang Bapak stroke itu sudah di foto, CT scan, MRI semuanya, tapi nggak ketok semua. Kita tahu dokter ini jadi stres juga. Kalau mengobati orang nggak tahu penyebabnya, panas nggak harus panasnya, itu stres juga. Jadi bukan cuma orang lain, tapi istri saya sendiri. Sekarang masih opname di rumah sakit. Saya tinggalkan. Biasanya kalau kemana-mana dia ikut saya pelayanan. Tapi saya percaya ini yang tadi, Pak Yesus yang bukan kendali atas itu. Yang kedua, saya mengajar acara Tuhan bukan saya ambil tadi seperti makanan tadi jelek ya, ternyata dunia baik. Saya itu ini hitam-hitam, tapi setelah saya lihat cara roh mata rohani saya, pelayanan Tuhan itu bagus.
dan saya tidak bisa bersungut-sungut lagi, harus tak mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Apa yang buat saya kuat? Bukan karena saya kuat orang yang keras. Saya seperti saudara, mungkin saudara lebih kuat. Saya nggak kuat. Tapi Roh Kudus itu yang menguatkan saya. Betul, Roh Kudus menguatkan saya. Ketika saya berdoa, Tuhan yang berkata apa? Aku bersamamu. Itu yang menguatkan saya. Aku bersamamu, Immanuel. Aku bersamamu. Oh, terima kasih Tuhan. Ada banyak kegiatan saya dapatkan, tapi saya nggak cerita sini. Tapi itu menguatkan saya hingga saya mantap untuk saya pelayanan tinggalkan. Ketika saya sekarang pun masih terbaik di rumah sakit. Kemarin, mohon maaf ya, sepertinya sudah hilang karena saya jadikannya sudah nggak ada nafas. Saya sampai kata kepada Tuhan seperti Tuhan, kalau panggil istri saya umurnya 47 tahun, saya 53 ya, beda 6 tahun. Saya kata kepada Tuhan, walaupun saya belum sampai 50 tahun, kalau kau panggil sekarang Tuhan, panggillah dia sebelum jam 12 malam, tapi engkau kuatkan saya. Saya katakan seperti itu. Kemudian saya kata, tetapi kalau kau tidak panggil sekarang dan lewat jam 12 malam, pasti engkau berikan kesembuhan. Saya ngomong gitu. Dan tanda itu saya minta kepada Tuhan. Jam 12 malam lewat, dia masih bernapas. Terima kasih. Hanya itu saya terima kasih. Karena itu tanda dari Tuhan, sehingga saya kuat di sini. Tidak aku kasihan Tuhan, saya ingin bagikan sesuatu pada saudara. Kalau saya berdiri di tempat ini bukan karena saya kuat dan bangga. Roh Kudus menguatkan kita. Yesus yang mengendali. Mungkin saudara lebih saya katakan lebih berat masalahmu dari masalahku. Saya punya banyak teman-teman yang lebih berat dari saya. Salah satu tadi yang punya suami tahu-tahu meninggal di tempat ibadah, walaupun ibadah belum dimulai, langsung hilang. Ada juga teman dokter di Dampit, suami istri dokter, satunya meninggal di dapur, anaknya 2. Lu mau apa? Apa kita protes sama Tuhan? Tuhan kenapa seperti ini? Orang Kristen yang main Tuhan. Jaga mulut kita, hati kita, jangan sampai kita bersungut-sungut apapun yang terjadi. Kenapa? Tetaplah percaya, tetap percaya. Hidup kita sudah tangan Tuhan. Saya akan bagikan banyak hal yang Tuhan berbuat serta saya. Kalau dia sudah tolong kita masa lalu, pasti hari-hari dan kedepannya dia akan tolong kita. Hanya satu syarat kita tetap mengasihi dia. Amin. Di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, kita di rencana Tuhan, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Katakan dengan iman, di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah kau tinggalkan. Katakan sekali lagi biar kita bagi bersama. Dengan sepenuh hati yang membangkitkan iman kita bahwa kita di tangan yang tepat, kita di hati yang tepat. Yesus Tuhan yang kita sembah, Dia bukan Tuhan yang mempermalukan kita. Rencana Tuhan selalu indah, bersabar dalam situasi buruk. Di tanganmu, di tanganmu, amin Bapa. Di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah kau tinggalkan. Adakah di antara kita saat ini mengalami masalah, satu kesesakan yang cukup berat, suatu situasi yang buruk saat ini kita alami, dan seakan-akan di tempat
saat ini mengangkat tangan saya di hadapan Tuhan saat ini. Karena saya sudah menghadapi masalah yang cukup berat. Bukan oleh karena kuat dan gagah kami ya Tuhan, kalau kami kuat. Terima kasih Roh Kudus yang telah menguatkan kami. Terima kasih Yesus yang beri kekuatan ekstra buat kami. Kami percaya bahwa lukisan yang Engkau berikan bagi kami menjadi lukisan yang indah dalam hidup kami. Sekarang bukan melihat gelap. Sekarang bukan melihat hitam dan hitam. Tapi Roh-Mu ya Tuhan saat ini, biarlah Engkau menyelesaikan semuanya bagi kami. Biarlah Engkau menyelesaikan sampai selesai hidup kami. Sekali melihat ada lukisan yang indah yang ada di hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Masalah keluarga, kesulitan ekonomi, pekerjaan, bahkan masalah apapun yang kami alami saat ini, Engkau yang sudah ambil alih, Engkau yang mengendalikan segala sesuatu, sehingga kami tahu bahwa Engkau berdaulat atas hidup kami. Sesuatu yang indah telah Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tetap setia saudara kasih Tuhan. Tetap setia sampai akhir, jangan sampai bersyukur-syukur di hadapan Tuhan, jangan sampai ngomel. Tetap bersyukur, bersabar. Tetap bersabar di hadapan Tuhan. Apapun masalah kita, saya mengalami, dan saudara mungkin lebih berat, tapi kita memiliki Tuhan yang sama, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, yang sanggup menyelesaikannya bagi kita. Terima kasih Bapa. Hari ini Engkau menguatkan kami. Kami percaya ke depannya Engkau tetap menggendong kami, bahkan memeluk kami seperti seorang anak yang dipeluk oleh seorang bapa. Ketika Engkau berkata, aku bersamamu, itu yang menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau melanjutkan kasih karunia bagi kami semuanya. Dan kami percaya Tuhan, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami akan bertobat, tidak lagi bersungguh-sungguh, tidak lagi protes, tapi akan menjalinnya dengan ucapan syukur hari demi hari. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami berdoa buat keluarga hamba, buat Pendeta Benyamin, Bu Kebe, dan semua yang di pelayanan tempat ini, para jemaat Tuhan yang dengan setia datang. Tuhan berkati mereka, kuat kuasa-Mu melimpah atas mereka, dan kesetiaan kemurahan-Mu tetap kami rasakan senantiasa hari demi hari bersama Tuhan. Hormat, pujian, kuasa, kemuliaan bagi Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Masiah, sampai kita akan berakhir. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan ya. Pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas jemaat untuk pelayanan Bapak Dr. Puspita ya, yang melayani Puspito melayani di rumah sakit mana Pak? Sekarang mandiri. Mandiri ya, sekarang. Puji Tuhan. Ya, kita nanti berdoa untuk istri supaya ada kuasa mujizat yang dinyatakan. Amin. Ya, pada pagi hari ini kita juga bersuka cita karena kita bertambah satu anggota jiwa baru yaitu si Mungil ya, keluarga Bapak Ibu Didi melahirkan ini kakek neneknya nggak bisa ada bersama kita. Ya puji Tuhan, pada pagi hari ini kita nanti akan untuk pengumuman ibu-ibu Kamis, Bapak Ibu nanti Kamis setelah ada doa, Jumat kita akan konser di tempat ibu. Nanti kalau ada perubahan nanti Bu Rianto bisa sampaikan. Itu aja pengumuman dari saya ajak untuk semuanya kita bagi berdiri. Kita akan satukan hati, kita mau berdoa untuk istri namanya Pak siapa? Pak Mega. Ya. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu
Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sanggup pulihkan kami, kuasa-Mu sanggup sembuhkan kami, kuasa-Mu sanggup bebaskan. Biar kami boleh mengarahkan mata kami kepada Tuhan, sehingga kami boleh berkata pertolongan kami dari tempat yang maha tinggi. Amen. Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi, Tuhan Allah yang sama, yang sudah mati dan menebus hidup kami, Amen. yang darahnya tercurah untuk Amen. memberikan kami pengampunan, yang darahnya tercurah, bilurmu tercurah. Tuhan boleh dan berkata, setiap kami yang sakit kami disembuhkan. Bapa, pada pagi hari ini kami satukan hati kami dari Kediri ini Tuhan, dari pesantren ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kami satukan hati kami. Biarlah kuasa Tuhan 2000 tahun yang lalu bekerja. Pada saat ini pun kami percaya kuasa-Mu masih dahsyat dan tetap bekerja. Pada pagi hari ini kami satukan hati, kami mengarahkan pandangan kami, tangan kami terangkat Tuhan bagi Ibu Mega, Tuhan istri dari Bapak Puspito yang saat ini terbaring Tuhan oleh karena kanker yang tidak terdeteksi, sakit yang tidak terdeteksi Tuhan. Tetapi kami mau perintahkan segala sakit penyakit tidak berasal dari Tuhan, tidak diizinkan Tuhan, dalam nama Yesus kami tabus akar-akarnya. Bapak, lepaskan kuasa Allah tinggi yang membebaskan sakit penyakit dari Ibu Mega, yang menyembuhkan, alihkan kuasa kesembuhan-Mu, pemulihan-Mu. Tuhan buat lancar, kuasa mujizat-Mu bekerja, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, memberikan kekuatan kepada Bapak Puspito sekeluarga, terutama di dalam pelayannya. Tuhan pakai semakin hari semakin hebat di hadapan Tuhan. Dan kami juga berdoa saat ini Tuhan, untuk Tuhan pemulihan dari Rati yang tadi malam melahirkan. Kiranya Engkau juga akan terus Tuhan sempurnakan kesembuhannya. Tuhan, bayi dan mamanya sehat semua dalam perlindungan Tuhan. Hari-hari Tuhan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mundur. Bapak, kiranya Engkau sediakan jamah mereka, untuk mereka boleh kembali kepada kasih Tuhan yang benar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya malam hari ini, pagi hari ini Tuhan, Engkau melihat setiap pergumulan setiap kami, dan kami percaya bahwa mata Tuhan tidak pernah tertidur. Amen. Pandangan Tuhan senantiasa Engkau arahkan. Engkau berkata mata-Mu menjelajah Tuhan, untuk memberikan kami kekuatan bagi setiap kami yang mencari Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami bersyukur Engkau memberkati ibadah kami. Kami bersyukur Engkau memberkati desa kami, dan kami bersyukur Engkau memberkati setiap keluarga demi keluarga. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Sekarang ya Bapa, tumpangkan tangan-Mu atas tiap-tiap pribadi, anak-anak Engkau untuk saat ini tanpa terkecuali Tuhan. Turunkan segala berkat-berkat Engkau. Saudara-saudara, Engkau adalah orang yang berharga. Engkau adalah orang-orang yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang terimalah berkat rahmat anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan damai sejahtera dari Putranya, dan di dalam persekutuan, pimpinan, bimbingan, penghiburan Roh Kudusnya sampai selama-lamanya. Diberkati roh, tubuh dan jiwa, dan di dalam nama, di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur
Iya, bentar ya Bu. Ya, antar ini dulu ya Pak. Antar ke pasar lagi nih, kembali ke pasar lagi. Iya, pertama itu.